Renungan Harian Katolik Jumat 8 Agustus 2025. Mencintai salib Kristus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku." Matius bab 16 ayat 24. Saudara-saudara, Yesus memang mempunyai banyak pengikut yang ingin dipermuliakan di surga, namun hanya sedikit yang bersedia memanggul salib bersama Dia. Semua orang ingin mengalami penghiburan Yesus, tetapi sedikit yang mau mengikutinya sampai minum piala kesengsaraannya dan yang sanggup menderita pencobaannya. Di dalam salib itulah keselamatan, di dalam salib itulah sumber kekuatan jiwa, kebahagiaan batin, dan kehidupan. Kita boleh mengatur segala sesuatu menurut keinginan kita sendiri, namun di mana-mana kita akan selalu bertemu dengan salib. Mungkin salib itu berupa sakit penyakit, mungkin juga luka batin, ataupun diri sendiri. Jika kita mencintai salib Kristus dan memanggulnya dengan senang hati, maka segala beban penderitaan berubah menjadi kepercayaan yang tidak tergoyahkan, dan semakin kuatlah jiwa kita karena rahmat-Nya. Dalam Injil hari ini, Yesus mengalihkan perhatian kepada semua murid-Nya dan menyatakan tentang konsekuensi orang mau mengikutinya. Seperti Yesus yang menempuh jalan salib, semua pengikut-Nya pun harus mengikuti jejaknya. Yesus mengubah konsep berpikir para murid tentang panggilan hidup mereka, bahwasanya menjadi pengikut-Nya tidaklah mudah karena harus siap mempersembahkan hidup seutuhnya bagi Tuhan, yakni dengan rela meninggalkan kenikmatan duniawi, rela mengalami berbagai kesulitan, pergumulan, tantangan, dan ancaman karena Dia, dan mau mengikuti jejaknya. Ucapan mengenai menempuh jalan salib menghubungkan nasib para murid dengan nasib Yesus sendiri. Kalau mau menjadi murid, maka kita harus ambil bagian dalam salib. Hanya dengan menyangkal diri dan memanggul salib serta membiarkan Allah memimpin, kita menemukan kebebasan dan kebahagiaan. Jadi kebebasan dan kebahagiaan justru akan kita alami ketika kita mau bersatu dengan salib Kristus. Dan itu semua dapat terjadi kalau kita mencintai salib Kristus dalam hidup kita. Jalan hidup yang ditunjukkan oleh Yesus hari ini sangat menantang banyak orang. Untuk menjadi pengikut-Nya, seseorang harus menyangkal diri, memikul salibnya, lalu mengikuti Dia. Itulah langkah-langkah yang harus diikuti. Selanjutnya, Yesus menegaskan nilai tertinggi dalam kehidupan, yaitu keselamatan nyawa kita. Ini berarti bahwa kehidupan sejati merupakan nilai yang harus diperjuangkan di atas semua nilai lain di dunia ini. Seluruh dunia tidak ada artinya ketika seseorang kehilangan kehidupannya. Di zaman ini, mencari orang yang berani menyangkal diri dan setia dalam panggilan cukup sulit dan jarang ditemukan. Santo Dominikus yang kita peringati perayaannya hari ini adalah santo yang memiliki komitmen dalam iman dan pandai dalam berkhotbah. Seorang santo
yang berani menyangkal diri dan memikul salib dalam mengikuti Yesus secara konsekuen. Sabda Yesus hari ini menegaskan tindakan iman kita. Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Untuk dapat menjadi pengikut Kristus yang diharapkan, kita membutuhkan apa yang disebut dengan pendongkrak atau trigger dalam beriman. Pendongkrak itu adalah motivasi dan spirit semangat dalam hidup. Para santo dan martir gereja adalah orang-orang yang memiliki daya dongkrak yang jelas dan kokoh dalam beriman. Zaman ini, manusia cenderung cepat putus asa dan mundur dari panggung kehidupan yang penuh persaingan. Sabda Tuhan hari ini mengundang kita untuk menjadi orang yang berani seperti Santo Dominikus. Berani memberi kesaksian tentang Yesus Kristus dan mempunyai komitmen iman yang teruji tanpa kenal mundur meskipun menghadapi tantangan dan godaan. Tuhan, berilah kami kekuatan dalam memanggul salib-Mu dan setia mengikuti-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.